Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika pada chapter pertama atau video pertama ya. Kita akan membahas soal-soal pada induksi elektromagnetik. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan baik. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar sehingga dapat menyelesaikan persoalan-persoalan pada induksi elektromagnetik. Kita lihat pada soal nomor 1. Sebuah kawat melingkar dengan hambatan 9 ohm diletakkan dalam flux magnetik yang berubah terhadap waktu. Dinyatakan dengan flux sama dengan 3T dikurangi 5 dipangkatkan 3. Arus yang mengalir dalam kawat pada T sama dengan 4 detik berapa ampere? Ini adalah nilai-nilai pada kuat arus yang diinginkan. Kita bahas bersama-sama. Fluxnya sama dengan 3T dikurangi 5 dipangkatkan 3, R sama dengan 9 ohm. I-nya berapa pada waktu 4 detik dengan N sama dengan 1 jumlah lilitannya. Maka dengan demikian flux sama dengan GGL atau potensialnya potensial pada kawat melingkar sama dengan negatif N d flux per dt. N-nya sama dengan 1, maka persamaannya adalah epsilon sama dengan negatif d flux per dt, maka d per dt dikalikan dengan 3T dikurangi 5 dipangkatkan 3. Diturunkan, maka ini diturunkan 3, maka 3 dikurangi 1 3T diturunkan menjadi 3, maka ketemunya adalah 9, negatif 9. 3 dikalikan dengan 3T dikurangi 5 dipangkatkan 2. Ini adalah epsilon atau GGL yang terjadi pada kawat melingkar. Persamaan pada hukum Ohm juga berlaku di sini, maka dengan demikian E sama dengan pada waktu 4 sekon adalah negatif 9 dikalikan 3 kali 4 dikurangi 5 dikuadratkan, maka dengan demikian hukum Ohm yang terjadi di sini adalah E pada 4 sekon dibagi dengan R, maka negatif 9 dikalikan dengan 3 dikalikan 4 dikurangi 5 dikuadratkan dibagi 9. 9 bagi 9 1, maka ini 12 dikurangi 5 adalah 7, maka ketemunya 49 ampere. Jadi itulah yang diinginkan pada soal yang pertama, diturunkan terlebih dahulu. Jawabannya adalah C. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Sebuah trafo step up mengubah tegangan dari 20 menjadi 160 volt. Efisiensi trafo 75%. Dihubungkan dengan lampu pada kumparan sekunder dengan lampunya 160 volt 60 watt. Kuat arus yang mengalir pada kumparan primer berapa A? Ini adalah nilai-nilai yang diketahui dalam jawabannya. Maka dengan demikian VP-nya 20 volt, VS-nya 160 volt, PS-nya 60 watt, efisiensinya 75%, maka IP-nya sama dengan berapa? Ini persamaan pada efisiensi trafo, maka efisiensi sama dengan daya keluaran dibagi dengan daya masukan dikalikan 100%, PS dibagi dengan PP, maka dengan demikian PS karena yang dicari IP, maka PS dibagi dengan VP dibagi IP dikalikan 100%. Maka ini kalau diambil menjadi 3/4. 75% dibagi 100. Maka 3/4 sama dengan 60 dibagi 20 dikalikan IP. Maka dengan demikian IP-nya adalah 4 ampere. Caranya ini apa? Ini
4 dibagi 4 1, 20 bagi 4 5 ya. Kemudian 3 bagi 3 1 ya. Maka ini 20 bagi 5 adalah 4 kan itu ya. Maka dengan demikian jawabannya adalah yang C. Kita lihat soal pada nomor 3 ya. Sebuah solenoida yang dialiri arus secara perlahan dengan kecepatan 0,5 ampere per sekon menghasilkan GGL sebesar 0,1 milivolt. Besarnya perubahan arus ya yang diberikan selama 2 detik pada solenoida tersebut akan menghasilkan GGL 2 kalinya ya. Agar menghasilkan GGL 2 kalinya adalah berapa ampere. Maka dengan demikian syaratnya GGL-nya menjadi 2 kalinya. Maka ya I1-nya 0,5 ampere, V1-nya adalah 0,1 milivolt. I2-nya berapa supaya V2-nya 0,2 milivolt. Maka dengan demikian pada kasus ini hambatannya sama. Maka pada waktu 1 sekon menghasilkan 0,5 ampere, maka pada waktu 2 sekon harusnya menghasilkan 1 ampere. Kalau 1 0,5, kalau 2 menjadi 1, maka dikalikan ya. Itu caranya mengambil kalimat matematikanya. Maka V1 dibagi I1 sama dengan V2 dibagi dengan I2. Maka dengan demikian I2 sama dengan I1, V2 dibagi dengan V1. Maka I2-nya sama dengan 1 dikalikan 0,2 dibagi 0,1, maka I2-nya adalah 2 ampere. Ya, supaya menjadi 2 kali dari semula. Maka supaya menjadi 2 kali semula, maka arus I2 harus menjadi 2 ampere. Jadi jawabannya adalah yang B. Bisa ya dipahami seperti itu? Kita lihat pada soal nomor 4. Sebuah kumparan terdiri atas 1000 lilitan dengan teras kayu berdiameter 4 cm. Kumparan tersebut memiliki hambatan 400 ohm. Dihubungkan seri dengan galvanometer yang hambatan dalamnya adalah 200 ohm. Apabila medan magnet B 0,015 T yang melalui kumparan tiba-tiba dihilangkan, maka jumlah muatan listrik yang mengalir pada galvanometer adalah berapa muatannya. Muatan listriknya ini dalam satuan kolom. Ini pilihan yang diambil pada soal nomor 4. Kita lihat pada yang diketahui dalam soal. Hambatannya di seri, maka nanti 400 ditambah 200 ketemunya 600. Kita lihat persamaannya. A-nya adalah 1/4 pi D kuadrat. Karena ini D per 2 ya. Maka kalau dikuadratkan adalah D kuadrat per 4. Maka ketemunya 4pi kali 10 pangkat negatif 4 meter kuadrat. Maka dengan demikian ini 600 ohm karena di seri. Delta B ya. Dari mana? Dari B sebelum dihilangkan sampai dihilangkan, maka delta B-nya adalah 0,015 Tesla. Jadi 0,015 ini tiba-tiba dihilangkan dari keadaan awal sampai menjadi 0. Maka dengan demikian GGL GGL induksi sama dengan negatif ND flux per dt ya. Maka dengan demikian ini rumus hukum ohmnya adalah I dikalikan dengan R sama dengan negatif N delta B dikalikan A dibagi dengan delta T ya. Maka dengan demikian I-nya adalah kecepatan muatan, maka delta Q dibagi dengan delta T dikalikan dengan R sama dengan negatif N delta B dikalikan K dikalikan A dibagi dengan delta T. Delta T dibagi dengan delta T1, maka delta Q-nya sama dengan negatif N delta B
dikalikan A dibagi dengan R. Ini persamaan yang terjadi dari GGL induksi sebagai hukum Ohm, maka menemukan kecepatan muatan listrik hasilnya demikian, kan itu ya. Maka dengan demikian ya dimasukkan angkanya ya, negatif 1000 dikalikan 0,015 dikalikan 4pi kali 10 pangkat negatif 4 dibagi 600, maka hasilnya ini sudah berapa? Ini 1000 ya, maka menjadi 15, kan itu ya. 1000 menjadi 15 kali 4 adalah 60 dikalikan pi 60 pi, kan itu 60 pi, kan itu 60 pi, maka kali 10 pangkat negatif 4. 600 ini adalah naik ke atas menjadi negatif, maka seluruhnya menjadi 10 pangkat negatif 5 ya. 6 dibagi 61, maka muatannya sebesar pi kali 10 pangkat negatif 5 dalam satuan kolom. Jadi menghitungnya ini adalah 15 kali 4 pi 60 pi, kan itu ya. 60 pi menjadi 10 pangkat negatif 3. Ini naik menjadi negatif 2, maka menjadi negatif 5. 6 dibagi 6 adalah 1 ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lihat pada soal nomor 5. Sepotong kawat yang digerakkan di dalam medan magnet menghasilkan GGLV di ujung-ujungnya. Jika kawat dipanjangkan menjadi 2 kali semula dan kecepatan diperbesar menjadi 2 kali semula, maka GGL yang ditimbulkan berapa V-nya? Ini adalah nilai-nilai yang disediakan. Maka dengan demikian ya, S1-nya V, V1-nya V ya. Epsilon 1 V ya, maka V1-nya V, L1 sama dengan L. Maka epsilon 2 berapa V? V2-nya ya. V2-nya 2V. Ini maaf 2V ya. L2-nya menjadi 2L. Maka dengan demikian epsilon 01, epsilon 1 sama dengan BL1 V1, maka BLV sama dengan V. Ini bagian yang pertama ya. Maka dengan demikian epsilon 2 BL2 V2. Maka dengan demikian B2L 2V. Maka dengan demikian epsilon 2 itu sama dengan 4 BLV. BLV sama dengan V, maka epsilon 2 sama dengan 4V. Jadi menjadi 4 kalinya dari semula. Itulah cara mengerjakan pada soal nomor 5. Jawabannya adalah yang E. Kita ambil pada soal nomor 6. Sebuah cincin yang memiliki hambatan 8 ohm melingkupi flux magnetik ya, yang berubah terhadap waktu sesuai dengan persamaan flux sama dengan T ditambah 4 dikuadratkan dalam satuan Weber ya. Kuat arus yang mengalir pada waktu 4 sekon. Ini adalah nilai-nilai yang disediakan pada jawaban ya. Kita bahas bersama-sama. Fluxnya sama dengan T ditambah 4 dikuadratkan, R-nya 8 ohm. I-nya berapa pada waktu 4 sekon? N-nya sama dengan 1. Maka ya, GGL sama dengan negatif D flux per dt. Diturunkan. Maka IR sama dengan ya, negatif D flux per dt. Maka dengan demikian dimasukkan harga fluxnya T ditambah 4 dikuadratkan, diturunkan ya. Diturunkan, maka dengan demikian ya 8i ya, R-nya adalah 8i ini diturunkan 2, T-nya diturunkan lagi, pangkatnya diturunkan 2, ini menjadi pangkat 1, maka T pangkat 1 menghasilkan 1 ya, maka menjadi 2 dikalikan 4 ditambah dengan T pada waktu 4 sekon. Maka dengan demikian ini adalah 8 bagi 81, maka kuat arusnya adalah 2 ampere pada waktu
terjadi 4 sekon. Diturunkan terlebih dahulu ya. Kemudian dimasukkan nilai yang diinginkan pada waktu yang tersedia. Jawabannya adalah A. Itu pada soal nomor 6. Soal nomor 7. Perubahan medan magnet, perubahan medan listrik menghasilkan perubahan medan magnet ya, yang mempunyai arah tegak lurus dan besarnya tergantung dari laju perubahan medan listriknya. Pernyataan itu dikemukakan oleh maka dengan demikian pada pelajaran pada materi induksi elektromagnetik itu yang ada hanya hukum Faraday ya. Maka dengan demikian kita lihat hukum Faraday adalah GGL induksi yang ditimbulkan antar ujung-ujung suatu loop kawat berbanding lurus dengan laju perubahan fluknya. Maka dengan demikian ya, GGL induksi sama dengan D fluk per dt ya. Maka jawabannya adalah yang D. Induksi elektromagnetik, hukum yang terkenal adalah hukum Faraday ya. Jadi jawabannya yang D. Sekarang kita lihat pada soal nomor 8. Perubahan fluk magnet di sekitar solenoide akan menginduksi timbulnya ya. Soal nomor 7 ada hubungannya dengan soal nomor 8. Kita ingat pada GGL induksi. Kita lihat betul tidak jawabannya. Maka dengan demikian perubahan fluk ya, magnetik di sekitar solenoide akan menginduksi GGL. Karena GGL induksi dapat dibangkitkan dengan menggerakkan kumparan dekat batang magnet atau sebaliknya. Jadi jawabannya juga D ya. Jadi soal nomor 7 dengan soal nomor 8 itu sama saja ya. Jadi itulah keseluruhan dari soal nomor 1 sampai nomor 8 ya. Semoga kita menemukan ya, dari semuanya kita sudah menemukan beberapa kesimpulan-kesimpulan penting mengenai induksi elektromagnetik ya. Itu yang kita inginkan, selalu semangat belajar karena fisika terus-menerus dikerjakan akan semakin asik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.